saya ingin kita sama-sama membuat sebuah studi kasus, ya, sebuah studi kasus. Bentar, kita akan Oke ya, kita akan buat sebuah studi kasus saja. Misalkan begini nih, misalkan ada sebuah perusahaan gitu yang mereka ini dalam usahanya ya jual beli gitu ya. Kemudian karena perusahaan juga semakin besar, kemudian produk yang dijual juga banyak kategori. Selain itu juga pelanggan yang semakin luas gitu. Jadi misalkan yang pertama ya, ini ada sebuah perusahaan. Kasusnya itu adalah perusahaan yang sedang kembang. Kemudian masalahnya adalah dia ini menjual, kita buat studi kasus ya, menjual banyak kategori produk. Dan produknya juga tentu banyak gitu ya. Masing-masing produknya sangat banyak. Sehingga mereka itu butuh sebuah data yang terorganisir dengan baik tentunya ya. Kemudian yang kedua adalah mereka juga harus mencatat transaksi. Transaksi itu di dalamnya tentu siapa yang membeli, siapa pembelinya, kemudian alamatnya di mana, kemudian pembayarannya menggunakan apa, kemudian selain itu juga tentu produk apa yang dibeli gitu ya. Nah, dari kasus ini tentu perusahaan tersebut ingin membuat sebuah sistem, ya anggaplah sistem itu sistem untuk manajemen penjualan atau kita sebut dengan istilah e-commerce gitu ya. Kita sebut ini jelas ya Mas, ini ya maksudnya share screen-nya kelihatan jelas ya atau terlalu kecil? Kelihatan jelas, Pak. Jelas ya, baik. Nah ini sekalian kita ketika ingin membuat sebuah sistem, membuat sistem penjualan, atau sebut saja e-commerce gitu ya, maka yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengidentifikasi dulu data-data apa yang diperlukan. Ini sebenarnya sekaligus membahas masalah ERD nantinya. Kita menentukan nih entitasnya apa gitu ya. Karena kalau nggak ditentukan nanti kita bingung sendiri. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menentukan entitasnya itu apa saja, ya. Kemudian nanti juga atribut-atributnya apa saja, dan tentu kita gambarkan juga di dalam sebuah ERD. Oke, sekarang kita identifikasi entitas. Nah, tadi kan perusahaan ini menjual banyak kategori produk. Tentu kita buat kategori produk. Itu entitasnya. Yang berikutnya, dia menjual produk tertentu. Berarti kita harus buat entitas produk. Yang ketiganya tadi masalahnya adalah dia juga harus mencatat transaksi. Transaksi itu nanti di situ ada siapa pembelinya. Berarti di sini harus ada misalkan pelanggan. Yang namanya bisa pelanggan, bisa member, bisa pembeli sih bebas ya. Kemudian yang ketiga tentu ada transaksi. Nah, transaksi penjualan atau transaksi saja silahkan. Kemudian dia ini juga butuh nih pembayarannya pakai apa gitu ya. Pembayarannya pakai apa, kemudian bisa juga nanti kita pikirkan juga pengirimannya ya. Bisa juga pengirimannya. Nah, berarti di sini harus kita tambahkan berarti ada pembayaran,
Kemudian pembayaran ya. Kemudian di sini juga kita buat pengiriman. Berarti ini sudah ada 6 entitas. Tapi sebenarnya dengan 6 entitas ini itu masih ada satu lagi masalah ya. Masalahnya nanti ketika kita buat RD tentu ada istilahnya kok jadi banyak ke banyak gitu, apa namanya, kardinalitasnya gitu, atau derajat relasinya. Maka harus dilakukan normalisasi. Kalau pasti pernah belajar normalisasi kan di kegiatan belajar sebelumnya. Maka di sini harus ada detail transaksi. Nah, detail transaksi ini untuk mencatat apa? Jadi gini logikanya. Ketika seorang pelanggan membeli membeli produk ya, beberapa produk. Produknya bisa 2, 3 atau 4 gitu. Maka transaksinya kan harus tercatat 1 kali transaksi, sedangkan produknya bisa lebih dari 1. Nah, maka harus ada detail transaksi yang mencatat 1 kode transaksi untuk banyak produk itu. Jadi di situ ya. Jadi nanti relasinya antara produk, transaksi dan detail transaksi gitu. Nah, kemudian nanti pembayaran ini akan berelasi dengan transaksi, pengiriman juga akan berelasi dengan transaksi. Nah, untuk atribut-atributnya sekarang ini kita bisa tentukan begini. Kategori produk ini atributnya kita buat saja ID lah ya. ID kemudian untuk ininya nama kategori. Kita buat nama kategori ya. Ini mau ID saja atau mungkin mau diinikan ID kategori juga nggak masalah. Nah, kemudian untuk tipe data ini nanti saya contohkan aja, tipe datanya ini bisa int atau integer gitu ya. Yang ini bisa varchar. Kalau panjangnya ya nanti bisa panjangnya ini bisa 100 atau yang ini bisa 10 misalkan, silakan saja. Kemudian untuk produk kira-kira atributnya apa saja nih produk? Coba ada yang bisa sebutkan mungkin produk. Gimana? Atau saya lanjutkan aja ya, ID produk misalkan ya. Kemudian kita juga bisa tambahkan lagi untuk nama ya. Nama produk. Itu ini juga penting ya, nama produk. Kemudian ya, deskripsi ya. Deskripsi saja, kemudian kita buat harga, dan mungkin stok lah ya. Stok. Nah, tapi supaya produk ini berelasi dengan kategori produk, maka di sini harus ada foreign key-nya. Bisa ditambahkan di sini, bebas sih sebenarnya. Yang jelas harus ada foreign key. Foreign key itu kunci tamu ya, yang dia berasal dari tabel yang lain dari sini. Sebenarnya boleh saja dengan nama kategori ID kategori di sini, gini boleh. Tapi dalam implementasinya saya lebih senang ketika ini kita balik saja gini, kategori ID. Supaya beda nanti ketika kita melakukan query ya. Nah, ini nanti kita jadikan ini menjadi foreign key. Kalau yang ini kan primary key, yang ini juga primary key ya. Gitu. Nah, ini foreign key. Oke, berikutnya pelanggan. Kalau pelanggan mah saya rasa sudah paham semua lah ya apa yang harus ini. Sekarang kita buat saja ID pelanggan. Kemudian nama pasti ya. Nama pelanggan, kemudian di sini alamat, nggak usah panjang-panjang ya, alamat, kemudian email dan anggaplah nomor HP. Nah, ini primary key. Kemudian transaksi. Nah, untuk transaksi ini
Kita buat yang pertama ID transaksi, ya. Kemudian yang kedua kita buat pelanggan ID. Pasti sudah tahu ya, ini bisa ditebak, ini foreign key ya, yang berasal dari sini, gitu. Kemudian ini primary key. Kemudian tanggal transaksi ini perlu dicatat ya, tanggal transaksi. Berikutnya nanti ID transaksi, pelanggan, tanggal. Sebenarnya ini sudah cukup ya. Kalaupun kita mau pakai nomor transaksi misalkan, silahkan saja. Cuman ini kita buat minimal saja. Misalkan pelanggan ID dan tanggal transaksi. Nah, baru di detail transaksinya, ini yang mencatat, kita buat ID detail dulu. ID detail transaksi. Kemudian karena ini berelasi dengan tabel transaksi, maka di sini harus ada transaksi ID gitu. Kemudian ini foreign key, ini primary key, yang ini foreign key. Kemudian berikutnya adalah produk yang dibeli, berarti produk ID. Ini juga foreign key. Nah, berikutnya jumlah yang dibeli, jumlah produknya ya. Jumlah produk. Ini berikutnya subtotal. Jadi nanti jumlah ini akan dikalikan dengan harga barang yang harga produk yang ada di sini, terus jadilah dia subtotal di sini. Total akhirnya tentu nanti akan dihitung berdasarkan, kalau misalkan kita pakai bahasa pemrograman untuk aplikasinya, nanti di situ kita menghitung total semuanya. Nah, di tabelnya cukup seperti ini, subtotal. Nah, berikutnya pembayaran ya. Pembayaran juga sama di sini, ada ID pembayaran. Kemudian di sini ada transaksi ID. Karena harus jelas yang dibayar itu transaksi yang mana gitu. Ini foreign key, yang ID pembayaran ini primary key. Nah, gitu. Ya. Kemudian untuk yang pembayaran ini tanggal ya, yang penting harus dicatat ya. Tanggal pembayaran. Kemudian setelah tanggal pembayaran jumlah bayarnya berapa. Nah, gitu. Itu yang perlu dicatat. Kemudian di pengiriman, di entitas pengiriman atributnya adalah ID pengiriman. Kemudian, di sini transaksi ID juga, transaksi ID. Kemudian di sini pakai tanggal pengiriman dan juga jumlah bayarnya. Jadi pengiriman dia bayar berapa gitu. Misalkan mau dipisahkan antara harga transaksi produk itu dengan harga pengirimannya. Atau di sini pakai juga metode pembayaran misalkan. Ya. Nanti bisa dikasih pilihan metodenya apa saja. Nah, ini primary key, kemudian yang ininya foreign key. Nah, jadi seperti itu ya. Ini saya pisahkan, saya enter supaya tidak terlalu dempet dan mudah dipahami gitu. Nah, untuk di sini saya tidak tuliskan tipe datanya, pasti sudah tahu lah tipe datanya apa gitu ya. Paling yang deskripsi ini biasanya tipe datanya teks gitu. Kalau yang harga sudah tahu pasti integer gitu ya. Kalau stok juga integer gitu kan. Nama produk pasti varchar, ini integer. Saya yakin sudah tahu yang itu. Email, nomor HP juga saya yakin nggak ada masalah. Tanggal transaksi paling tipe datanya date ya nanti di MySQL-nya. Kemudian jumlah subtotal semuanya nggak ada masalah sih yang ini ya, tanggal sudah, metode sudah. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, mungkin ada pertanyaan terkait studi kasus ini dan kok menjadi seperti itu rancangan atau hasil identifikasi entitas dan atributnya gitu. Mungkin ada pertanyaan, silakan.
Mudah-mudahan masih menyimak ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Berarti kalau dari sistem penjualan ini yang foreign key sama primary key-nya gampang dibedainnya Pak ya? Jadi nama Ya, ID belakangnya itu udah pasti foreign key, kalau ID di depan itu primary key seperti itu Pak. betul. Ya. Jadi itu juga salah, sebenarnya kan banyak cara nih ya, kan aturan sebenarnya nggak ada aturan baku kan, aturannya adalah tidak boleh spasi aja kan nama atributnya gitu. Artinya kita ini sebenarnya bisa mendesain sedemikian rupa supaya kita sendiri itu mudah membacanya dan juga di kemudian hari pada saat kita melakukan query itu tidak ada nama atribut yang sama gitu. Oke, baik mengerti Pak. Ah, Siap. paham ya? Oke. Paham. Yang lain? Tanya Pak, Ya, silakan, Mbak. berarti untuk tipe data yang bisa disamakan varchar semua ya Pak? Soalnya kemarin saya kayaknya bikinnya varchar semua Pak tipe datanya yang dua itu. Oh gitu. Termasuk ID-nya juga Iya, varchar gitu. Ya, jadi gini. iya, Gini ya. Jadi iya Pak terkait tipe dengan datanya tipe data. submit semua. Jadi kemarin dibuat varchar semua gitu. Iya, jadi nggak bisa Pak ya? Sebenarnya gini, Mbak. Untuk menentukan tipe data itu tergantung data apa yang mau kita simpan dan nanti akan diperlakukan seperti apa gitu data itu. Contoh ya, ID kategori. Dalam kasus ini saya nanti hanya akan memberikan ID itu angka gitu. Nomor urut saja 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi kalau misalkan kita mau pakai kategori produk jadi KP001 maka harus varchar karena nggak bisa INT gitu. Itu contoh satu ya. Yang keduanya di sini. Kalau di nama-nama ini kan isinya pasti teks ya, isinya pasti teks atau karakter bebas yang maksimalnya 255. Kalau varchar itu kan maksimal 255 ya, Mbak ya. Iya 255. Pak. Jadi kalau isinya adalah teks atau karakter bebas, angka, huruf, dan simbol yang kurang dari 255, pakailah varchar. Tapi kalau yang lebih dari 255, pakailah teks. Contohnya deskripsi produk. Kenapa saya memilih teks? Karena deskripsi ini bisa panjang, bisa ada spesifikasi, bisa ada macam-macam, ya kan? Bisa lebih dari 255, maka pakai teks. Nah, kemudian harga. Kalau harga itu kan angka. Boleh nggak di sini harga ini masukkan varchar misalkan? Ya boleh saja, cuman nanti akan muncul masalahnya begini. Pas di database ini nggak terlihat masalah ya. Tapi nanti ketika ada sebuah operasi, misalkan harga ini mau dikalikan dengan jumlah, maka error. Karena ketika varchar itu tidak bisa digunakan untuk menjalankan operasi aritmatika atau matematika. Itu ya. Iya Pak. Nah, makanya tadi saya sampaikan, untuk menentukan tipe data adalah kita harus tahu data itu isinya apa, ya, apakah dia angka atau huruf atau karakter bebas. Nah, kemudian mau diperlakukan seperti apa gitu. Kalau misalkan eh, kita mau masukkan tahun lulus misalkan. Kalau misalkan dalam sistem akademik ya tahun lulus mau diisi dengan 2004, 2005 gitu. Tapi tidak ada perlakuan lagi, misalkan tidak akan dihitung lulus setelah berapa tahun jadi alumni nggak akan dihitung, maka nggak masalah kalau varchar. Tapi kalau rencana ke depan mau dijadikan sebagai dasar untuk menghitung bahwa oh ini sudah alumni 10 tahun, itu nggak bisa pakai varchar karena akan bermasalah. Gitu. Itu ya. Iya Pak. Oke, saya rasa paham ya sampai di sini ya. Oke. Iya Pak. Oke, berikutnya ini saya rasa sudah ya. Nah, sekarang kalau untuk menggambarkan ERD-nya saya yakin sudah bisa lah ya, tinggal ini nanti pakai simbol persegi panjang yang apa entitas-entitas ini. Atau kalau mungkin mau saya gambarkan pakai YIT ya, saya ada oh iya ada ya. YIT ya. Bentar ya, saya buka YIT editor dulu dan saya akan demokan sedikit saja, nggak usah banyak-banyak sih. Hmm.
Sebentar. Oke, saya share screen dulu. Nah, yang ini ya. Oke, kelihatan ya? Baik. Saya akan gambarkan tadi ya, mulai kategori produk. Maka saya bisa pakai yang ini. Nah, gini. Kok ini ya? Nggak mau nih. Nah, ini. Ini mulai kategori produk ya. Ini masukkan teksnya. Misalkan gini, ini apa nih? Ada pilihan lagi nggak di sini yang bisa masukkan teks dengan mudah? ERD. Nah, sini pakai ini aja ya. Yang ini kita. Oke, kita bisa pakai yang ini. Kemudian kita di sini kategori produk ya. Ini kita atur lebarnya. Kemudian kita bisa copy paste di sini, kita isi dengan mungkin di bawah sini aja supaya nggak tabrakan nanti. Ini produk. Berikutnya di sini, sorry. Saya copy paste saja. Di sini kita buat transaksi. Tadi apa lagi tadi? Oh iya, ada pelanggan ya. Pelanggan, kemudian ada lagi pembayaran. Kemudian ada pengiriman, taruh sini. Pengiriman. Satu lagi tadi ada detail transaksi. Oh iya, detail transaksi itu di sini tempatnya. Nah, detail transaksi. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukkan relasinya di sini. Satu, ini saya buat aja memiliki ya. Kemudian ini saya copy juga. Di sini tidak memiliki. Di sini memiliki juga. Di sini juga. Ini juga. Nah, di sini juga. Nah, tinggal kita sekarang hubungkan. Aduh, sorry. Kalau ditarik nggak mau ya. Nggak mau deh. Nah, misalkan hubungannya adalah ini ya. Ini tarik ke sini juga. Kemudian ini ke sini, ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini biar cepet ya. Tarik-tarik aja begini, nah. Oke. Nah, untuk menambahkan atribut ya sebenarnya gampang aja sih, tambahin sini misalkan. Ini berarti ID kategori. Kemudian di sini nanti sorry. Kita copy ya. Nah, gini. Nama. Oke. Kita perbesar. Oke. Nah, untuk yang lain nanti bisa lah ya seperti ini apa namanya? Mungkin untuk membedakan atribut primary key-nya seharusnya pakai yang ini tadi kalau primary key ya, supaya bergaris bawah. Ini saya hapus saja. Oh, sorry. Nah, gini. Harusnya gini. ID kategori. Oke. Baru kita tarik ya. Nah, gini. Nanti yang lain mengikuti aja. Taruh di sebelah sini supaya nggak tabrakan, supaya nggak bentrok ya. Ini bisa taruh di sini atau di atas. Yang ini nanti di sini. Silahkan aja sesuai dengan atribut-atribut yang sudah kita rencanakan tadi. Nah,
Jadi dari hasil identifikasi entitas dan atribut tadi kan muncul seperti ini ya. Kemudian kenapa kok semuanya memiliki gitu? Kenapa tidak misalkan di sini memiliki, oke, di sini mungkin transaksi dan sebagainya. Jadi ERD itu yang perlu dipahami adalah meskipun di beberapa referensi adalah di sini itu berbeda-beda, tapi sebenarnya dengan kata memiliki ini sudah cukup, semuanya memiliki, ya, itu sudah cukup. Karena ERD ini tidak menggambarkan sebuah alur proses dari mana ke mana, makanya garisnya tidak ada yang bertanda panah. Ya, jadi ini hubungan entitas, namanya hubungan itu ya hubungan saja, relasi. Tidak ada istilah dari sini ke sini datanya, tidak, ya. Tapi dia hanya menghubungkan relasi antar entitas gitu. Silahkan saja mau dibuat di sini berbeda juga nggak masalah, saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Misalkan di sini melakukan pembayaran ya, enggak. Nah, terus Pak, kenapa di sini tidak berrelasi antara pelanggan dan pembayaran misalkan? Bisa kasih penjelasan. Kenapa kok pelanggan tidak berrelasi dengan pembayaran secara langsung? Mungkin pelanggannya di sini. Kan yang bayar pelanggan, sama yang ngirim kan juga pelanggan. Nah, jadi begini, ketika pelanggan melakukan transaksi, di sini ada tercatat ID transaksi. Kemudian ketika pelanggan mau membayar, ketika membayar ini kan sudah berrelasi dengan transaksi. Secara otomatis sudah ketahuan yang dibayar adalah transaksi A, yang beli pelanggan ini, dan harus dikirimkan juga ke pelanggan ini gitu. Yang dibeli produknya apa? Muncullah di sini. Produk satu dia beli baju, produk kedua dia beli apa? Lagi misalkan di sini beli HP. Nah, nanti ketahuan produk baju itu kategori apa? Pakaian. HP kategori apa? Kategori elektronik misalkan. Nah, itu sudah namanya relasi begitu. Jadi sudah mencakup semuanya, ya. Tinggal dilengkapi atributnya. Kalau mau pakai yang kardinalitasnya, derajat relasinya silahkan saja. Oke, sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan. Silahkan. Jadi ini mengkonversi dari studi kasus ke entitas dan atribut, kemudian sampai menjadi ERD. Meskipun nggak lengkap ya, ini atributnya nggak saya gambar semua, kelamaan nanti. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Gimana? Tidak ada? Tapi masih menyimak ya? Jangan-jangan sudah kabur. Tidak ada Pak, insya Allah masih menyimak Pak. Oke, siap. Ada ya? Kalau nggak ada kita lanjutkan sekarang ke bagaimana mengkonversi dari ERD ini menjadi sebuah database, ya. Menjadi sebuah database. Yang pertama tentu pastikan kita semua sudah menginstal paket server ya, seperti Exam atau mungkin Laragon atau mungkin WAM atau MAM, itu sebenarnya silakan saja mau pakai yang mana. Atau mau install MySQL-nya sendiri, silakan saja, nggak ada masalah. Yang penting MySQL-nya terinstall di komputer sehingga kita bisa praktek, ya. Nah, untuk praktikumnya saya jalankan examnya. Saya yakin jalankan exam sudah bisa semua. Jadi saya nggak perlu mengulang. Sebentar. Oke, nah sekarang saya akan share untuk ininya. Jadi folder exam saya itu ada di folder C belajar, karena banyak ya exam saya di komputer ini. Exam strip 73. Oke. Saya buka command prompt. Kita mau praktek pakai command prompt atau pakai ini, pakai PHP admin. PHP admin Pak. PHP admin aja Pak. Oke, siap. Saya buka PHP admin ya.
Oke, kelihatan PHP My Admin-nya? Kelihatan, Pak. Ya, siap. Baik, sekarang kita akan konversi ya. Mudah-mudahan tadi sudah sudah dipoto ya, Pak, rancangan tadi ERD-nya tadi. Nah, jadi pertama kita akan membuat database. Kalau kita ingin menjalankan perintah SQL, sebenarnya di PHP My Admin juga bisa ya. Dari sini kita langsung masuk ke SQL saja gitu. Dipastikan kita di home ya, home dulu, masuk ke SQL. Itu kalau kita mau prakteknya menggunakan perintah SQL. Nah, karena memang kita praktikumnya SQL ya, saya akan contohkan pakai perintah SQL-nya ya. Bagaimana kita membuat basis datanya. Oke, jadi langsung ke SQL dan kita ketik untuk membuat database, kita pakai perintah create, ya, create database. Kemudian nama database-nya apa? Misalkan kita buat nama database-nya di sini, oke, baru ada satu ya. Misalkan gini, e-commerce, titik koma ya. Nah, kalau di command prompt ini di enter langsung jalan, tapi kalau di sini kita pakainya ini, kirim. Oke. Oke ya, sukses ya. Di sini sudah ada e-commerce. Sekarang kita klik nama database e-commerce-nya. Nah, baru di dalamnya kita akan membuat tabel. Dan prakteknya saya akan gunakan perintah SQL. Meskipun bisa saja kita langsung buat tabelnya dengan ini ya, ketik di sini itu bisa. Saya mau pakai perintah SQL saja. Jadi membuat tabelnya dengan create. Jadi ini salah satu perintah DDL ya, data definition language ya, create table. Tapi namanya kategori produk. Ya, nama kategori produk. Kemudian kita tentukan sekarang ini bisa kita enter, kita tutup dulu, terus kasih titik koma langsung ya. Baru kita naik lagi gini. Tadi namanya ID kategori ya. Mudah-mudahan sudah dicatat lah. ID kategori, tipe datanya INT, kemudian dia auto increment. Tahu ya auto increment supaya dia otomatis nambah dengan 1. Dan dia primary key. Primary key. Dan koma. Berikutnya kita nama kategori. Kategori, kemudian varchar. Varchar untuk panjangnya kita tentukan saja misalkan 100. Oke, kurung ya. Nah, dengan 4 baris ini sebenarnya mau dibuat 1 baris lurus juga nggak masalah, di enter juga nggak masalah ya. Yang penting diakhiri dengan titik koma. Ini yang menandakan ini satu perintah. Kemudian kita bisa kirim. Atau kalau misalkan kita mau langsung membuat tabel produknya di sini juga nggak masalah sih. Contohnya gini ya, langsung aja ya. Create table produk. Kemudian buka kurung. Kita buat tutup kurung titik koma ya. Kita naik lagi. Tadi adalah ID produk. Di produk ini INT, kemudian dia auto increment juga dan primary key. Kemudian kategori ID ya, tadi kategori ID itu INT. Kemudian nama produk ini varchar. Panjangnya kita tentukan saja 100. Kemudian deskripsi. Deskripsi ini tipe datanya teks. Ya. Koma, kemudian harga. Harga ini tipe datanya INT. Kita tentukan aja 10 ya. Koma, kemudian stok. Stok ini juga INT. Kita buat juga 10 sama. Oke, kemudian tadi kita punya foreign key kategori ID ya. Jadi kita tentukan sebelum ditutup itu kita sambung lagi di sini ada foreign key dalam kurung kategori ID ya. Kemudian ini yang penting ya. Reference kategori produk. Jadi dia merujuk kemana? Ke tabel kategori produk. Kemudian ID kategori. Nah, kemudian ada istilah gini. On delete. Nanti siapa yang sudah pernah pakai ini dan bisa menjelaskan. Bentar ya, saya lengkapi dulu. Restrict on update cascade. Mana ini? Cascade. Nah, ini on update cascade. Nah, ada yang sudah pernah menggunakan ini, membuat primary key-nya
ditambahkan dengan on delete restrict dan on update cascade? Belum Belum, pernah, Pak. Pak. Belum ya. Jadi ini gini, Mas. On delete restrict ini maksudnya ketika kan ini ID kategori menjadi foreign key di sini ya. Nah, jadi ketika kategori atau data kategori di sini dihapus, apa yang akan terjadi? Apakah semua data produk ini akan ikut terhapus yang kategorinya, misalkan kategorinya A, gitu. Misalkan produknya ada banyak nih yang kategori A. Ketika kategori di sini dihapus, apakah produknya ikut semua terhapus, gitu ya? Atau kategorinya hilang tapi produknya tetap ada, meskipun akhirnya dia bingung kategorinya yang mana gitu, karena hilang kategori di sini. Atau yang ketiga, tidak bisa dihapus kategori ini ketika masih digunakan di tabel produk. Nah, gitu. Kalau restrict itu artinya kategori ini tidak boleh dihapus selagi ada produk yang pakai kategori ini, gitu. Paham ya? Tapi kalau cascade, misalkan kita di sini cascade, maka ketika kategorinya dihapus, semua produk mau 100 mau 1000 di dalamnya yang pakai kategori A misalkan, maka dia akan ikut terhapus semua. Nah, itu kira-kira. Jadi ini namanya constraint ya, atau untuk menjaga konsistensi data sebenarnya. Gitu. On update ini juga kalau misalkan ID kategorinya diupdate, apakah di sini ID-nya nanti akan ikut berubah semua? Kalau cascade berarti berubah semua. Tapi kalau di sini restrict, maka ini tidak bisa dirubah ID kategorinya ketika digunakan di tabel produk. Itu kira-kira. Itu penjelasannya ya. Nah, ketika kita menggunakan ini, menggunakan constraint seperti ini, itu ketika kita menggunakan phpMyAdmin dan langsung akan menjalankan dua perintah, ini kalau dibalik nggak akan bisa. Ini di atas terus ini yang ini di atas ya, yang ini di bawah nggak akan bisa. Karena dia akan membaca bahwa kategori ID nanti nggak ditemukan gitu. Kalau misalkan dibalik ini jadi di bawah. Jadi memang harus berurutan seperti ini. Dan kalau sudah ada datanya, kadang-kadang ini harus dihilangin nih. Perbolehkan cek foreign key. Nah, itu. Ya. Nah, ini kita hilangin aja, kemudian saya jalankan, kirim. Jadi saya akan membuat langsung dua tabel itu ya. Nah, jalan semua ya. Ini dua tabel nih. Ini kategori dan ini produk. Nah. Oke ya. Berikutnya untuk tabel-tabel yang lain saya akan lanjutkan commerce dan ini SQL. Saya akan lanjutkan untuk membuat tabel. Tabel berikutnya tadi tabel pelanggan ya. Pelanggan. Nah, pelanggan ini saya tadi masukkan ID pelanggan INT, kemudian dia auto increment, primary key, kemudian nama pelanggan ini varchar, saya isi aja 100, kemudian alamat ini juga varchar saja, kemudian varchar 100 juga, kemudian email tadi ya, email ini varchar juga 100 sama, kemudian nomor HP. Nomor HP ini varchar saja, karena nomor ini meskipun angka, kadang-kadang juga ada yang pakai plus 62 gitu ya, maka varchar gitu pilihannya. Kemudian panjangnya kita isi 20. Kadang ada yang pakai plus, ada pakai strip-strip gitu kan. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian untuk tabel yang lain lagi, saya buat sekaligus saja. Jadi transaksi ya, tabel transaksi. Create transaksi ini ada ID transaksi. Ini INT auto increment primary key. Kemudian siapa yang bertransaksi ya, pelanggan ID berarti INT, kemudian tanggal transaksi. Ini date, tipenya date. Kalau date nggak perlu juga ditentukan panjangnya. Kemudian kita lanjutkan dengan tadi ya, foreign key. Foreign key-nya apa? Foreign key-nya adalah pelanggan ID, kemudian reference ke
pelanggan, ID pelanggan. Kemudian kita buat on delete, restrict, on update, cascade. Nah, oke, seperti itu. Dan kita copy paste saja di bawahnya untuk tabel yang lain ya. Ini tabel apa lagi tadi? Pengiriman ya. Tabel pengiriman. Nah, di sini tinggal diganti dengan pengiriman, kemudian di sini transaksi ID, transaksi ID, kemudian tanggal pengiriman, kemudian tadi ada metode pengiriman ya. Metode pengiriman ini kita isi aja dengan varchar. Varcharnya misalkan 100 juga lah. Kemudian statusnya apakah sudah terkirim atau belum misalkan ya. Kita tambahin ya status. Nah, ini varchar, varchar. Kita isi aja 20 lah. Ini kan atau mungkin cukup diisi 1 juga nggak apa-apa karena isinya nanti kan bisa saja Y atau N gitu atau 01 gitu boleh aja. Atau kalau ini ya terkirim dan belum terkirim misalkan kita buat aja 20 misalkan. Kemudian foreign key-nya adalah transaksi ID ya, kita copy, pindahin sini, ini transaksi. Nah, ini kayaknya ada yang salah nih, pelanggan harusnya di sini ya, sorry. Di sini ID transaksi. Oke. Oke, kemudian untuk yang pembayaran itu lagi ya. Jadi kalau yang banyak yang sama copy paste saja supaya lebih cepat. ID pembayaran, kemudian transaksi ID, kemudian tanggal pembayaran. Tanggal pembayaran, metode pembayaran. Metode pembayaran, kemudian jumlah yang dibayar. Jumlah bayarnya berapa? Oke, INT 10. Statusnya dihapus saja. Karena kalau sudah dibayar jumlahnya terisi ya berarti sudah terkirim. Oke, atau sudah dibayar ya. Ini isinya transaksi ID sama ya. Oke, sama. Yang terakhir ada ada yang ketinggalan. Oh, detail transaksi, sorry. Detail transaksinya ketinggalan. Ditaruh di sini aja. Oh, sorry. Kita copy aja ini. Oke, detail transaksi, ID transaksi. Nah, di sini ada ID detail transaksi, di sini transaksi ID, kemudian produk ID ini INT ya. Nah, ini foreign key-nya lebih dari 1 ya. Kemudian jumlah ini INT buat aja 10. Kemudian subtotal. Oke, ini juga INT 10 misalkan. Oke. Koma. Kalau dia foreign key-nya lebih dari 1, ya di sini harus lebih dari 1. Di sini kita masukkan transaksi ID, ini transaksi, dan di sini ID transaksi. Nah, ini kita copy paste. Ini di tab boleh ya, biar dia maju gitu. Nah, di sini jangan lupa kasih koma karena error ya. Foreign key yang di sini product ID. Di sini produk, yang di sini ID produk. Nah, kemudian untuk logic yang ini sama nggak nih gitu ya. Kalau di sini kan detail transaksi. Ketika transaksinya dihapus, harusnya detailnya harusnya hilang semua. Maka on delete-nya di sini harusnya cascade.
Karena transaksinya dihapus, maka produk yang dibeli juga harus hilang. Ya. Bukan data produknya yang hilang, tapi riwayat pembelian produknya yang hilang itu. Yang di sini. Cascade juga ya. Ini cascade. Yang ini, kalau produknya jangan sampai hilang. Kalau produknya hilang, bahaya ini. Oke. Saya rasa itu, dan kita jalankan. Tapi ini kita hilangkan checklistnya, kita kirim. Oke, nggak ada error ya. Lengkap ya. Nah, kalau kita sudah setting foreign key-nya, kita sudah setting constraint on delete dan on update-nya, itu kalau kita lihat di sini, e-commerce, kemudian kita lihat di designer, itu secara otomatis relasinya itu sudah tergambarkan. Tuh, kita nggak perlu lagi buat relasi, sorry. Tidak perlu lagi membuat relasinya dari sini gitu. Karena ini sudah. Sorry. Nah, ini nih sudah bisa kita tinggal kita atur saja posisi-posisinya. Ini kok kalau share screen agak nggak bisa ditarik ya. Tinggal disusun saja. Nah, oke, ini sudah jadi. Tuh, sudah jadi ya. Pokoknya nanti disusun saja supaya rapi. Oke. Nah, kemudian saya akan buktikan yang tadi saya sampaikan tentang produk dan kategori produk. Jadi kalau misalkan di sini saya mau tambahkan data produk nih. Tambahkan biar cepat pakai ini aja ya, produk. Kategori dulu saya tambahin. Kategorinya saya buat di sini ya. Tambahkan ID-nya nggak usah saya isi, ini kategori misalkan elektronik. Pertama kategori elektronik. Yang keduanya misalkan kategorinya ini pakaian. Kemudian saya kirim. Oke, sekarang kategorinya ada dua nih. Ada elektronik dan pakaian. Sekarang saya isi data produknya. Nah, saya isi data produk. Yang pertama untuk kategori elektronik. Untuk kategori elektronik saya isi produknya adalah misalkan Samsung, saya lupa ya, A21 gitu misalkan ya. Deskripsinya kita isi sembarang aja. Harganya misalkan 200-300 ribu, stoknya misalkan ada 10 gitu. Kirim ya. Oke, berarti sekarang kategori yang sudah punya produk itu adalah kategori elektroniknya. Sekarang kita lihat nih kategori. Apakah elektronik ini bisa kita hapus? Kita hapus ya. Oke, dia error ya. Tidak bisa dihapus atau diupdate ya, karena dia sedang digunakan di tabel produk. Nah, tapi kalau ini dihapus, yang masih kosong pakaian, hapus. Hilang dia. Nah, gitu. Jadi konsistensi datanya akan terjaga. Tidak ada istilah produknya yang kehilangan kategori gitu kira-kira ya. Jadi kategori itu tidak boleh dihapus ketika di dalamnya terdapat banyak produk. Nah, itu penting ya untuk di database itu logic itu di setting constraint itu. Nah, seperti itu kira-kira. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Atau ada yang bingung? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Paham berarti ya? Insya Allah paham, Pak. Ya. Oke, kalau paham berarti untuk tugas nggak ada masalah sih harusnya ya. Karena di tugas yang kedua itu kan diberikan gambaran ERD dan kita suruh implementasikan dengan perintah-perintah SQL ke dalam database ya. Kalau Cuma izin Pak. ya, Cuma silakan. kalau pakai command from kadang suka error, Pak. Kenapa ya? Oh, enggak juga sih harusnya. Ini saya tes pakai command prompt ya. Coba saya hapus salah satu tabel ini saya hapus dulu nih. Tabel pengiriman saya hapus dari sini ya. Nanti saya jalankan di command prompt. Pengiriman makanya. Pengiriman. Oke. Saya share screen dulu. Oke,
Oke, saya share screen yang ini ya. Oke, kelihatan ya. Jadi exam saya itu banyak ya. Jadi D juga ada. Jadi kadang saya kalau untuk ngajar sendiri, untuk bikin tutorial sendiri, untuk bikin project sendiri gitu ya. Jadi ada di sini nih. Belajar exam 73 yang saya pakai untuk tadi. Nah, jadi caranya kan masuknya ke folder MySQL kan. Kemudian masuk ke folder bin ya. Nah, supaya cepet nih, kita ketik CMD-nya itu di sini, di atas nih kalau pakai Windows nih. CMD, enter. Nah, dia tuh langsung mengarah ke MySQL bin gitu. Jadi kita nggak perlu ketik pakai cd exam 73, cd MySQL enggak ya. Langsung ke sini. Nah, ini karena saya install default, jadi tidak pakai password ya. Jadi nggak pakai password untuk user root-nya. Jadi saya tinggal masuk aja pakai MySQL, menu, root gitu. Nggak usah pakai main p juga masuk dia gitu, karena nggak ada passwordnya gitu. Tuh, masuk kan. Nah, sekarang kita lihat nih database-nya. Berarti kalau melihat database-nya pakainya show databases. Itu melihat semua database. Nah, tuh kelihatan. Ada database e-commerce ya yang sudah kita punya ya. Database e-commerce. Dan kita coba masuk, kita lihat semua tabelnya dulu. Use dulu ya. Use, gunakan tabel e-commerce. Use e-commerce. Nah, sekarang di sini, di dalam kotak kurung ini ada e-commerce. Baru kita lihat database-nya. Show databases. Enter. Tuh. Oke ya, muncul ya. Kok database lagi? Show table maksud saya. Sorry. Atas kok muncul database-nya lagi. Nah, ini semua tabel yang ada di database e-commerce. Nah, tadi kan yang hilang tadi itu, yang saya hapus tadi, tabel apa? Pembayaran ada. Oh, pengiriman ya, tabel pengiriman ya. Oke. Pengiriman, ntar mana catatan saya tadi? Ada ID apa saja tadi ya? Kita buat aja ya, create. Oh, sorry. Create table pengiriman. Nah, di sini pakai buka kurung, mau di enter juga boleh sih, enter gitu. Yang penting jangan pakai titik koma dulu. Kita ID pengiriman, int, primary, auto increment dulu ya. Auto increment primary key. Nah, koma ya. Ntar lagi. Kemudian tadi apa lagi? Transaksi ID. Transaksi ID int. Kemudian tadi tanggal pengiriman. Ini date. Kemudian tadi metode pengiriman. Ini harusnya ekspedisi lah gitu ya. Ini varchar. Varchar kita isi 100 misalkan. Koma. Kemudian tadi terakhir adalah status. Status ya. Status ini tadi varchar ya. Varchar 20 aja. Nah gini. Dan koma. Kemudian foreign key. Foreign key-nya adalah transaksi ID. Reference ke tabel transaksi, kemudian ID transaksi. Kalau kita mau pakai on delete tadi ya, on delete, ini juga harusnya kita bisa cascade sih ya. Tadi lupa saya. Cascade on update sama ya. Cascade. Kemudian sudah ya, seperti itu. Mudah-mudahan nggak ada yang salah. Kalau error tuh pasti ada yang salah nanti ya. Nah, tutup kurung, titik koma, enter. Tuh, jadi tuh. Show tables. Tuh, ada tuh pengiriman. Kita lihat Dex pengiriman.
Ini field-nya ya. Itu nggak error, Mas. Jadi kalau error tuh biasanya ya memang ada kesalahan sih. Misalkan gini nih. Kita mau buat tabel nih. Create table test gitu ya. Create table test. Kemudian di sini kita masukkan ID test. INT misalkan. Kemudian primary key misalkan. Gitu. Koma, kemudian nama tes varchar 100. Nah, misalkan gini aja. Ini kalau kita enter ya, tutup kurung, kemudian titik koma. Nah, itu kan error ya. Errornya karena apa? Karena primary key-nya salah tulisannya, karena ini harusnya Y gitu. Memperbaikinya bagaimana gitu. Tekan aja tanda panah ke atas yang di keyboard itu. Nah, sampai ke sini. Tapi ngulang dari awal ya, sampai di sini enter dulu. Kemudian naikkan lagi pakai tanda panah ke atas itu. Cari yang ID test gini kan. Dibenerin, ini primary. Nah, kemudian enter lagi, naikkan lagi yang mana tadi? ID test, nama tes ya, enter. Kemudian yang tadi tutup kurung. Mana tadi tutup kurung mana? Nah, ini enter. Itu selesai tuh. Jadi, show tables. Nah, pasti ada tabel tes. Itu ada. Dash tes. Tes gitu ya. Tuh. Gak ada masalah kan? Cuman memang lebih ribet sih karena harus naikkan gitu. Kecuali kita buat satu baris nggak usah di enter satu baris. Jadi pas naikkan tuh sekali langsung kita bisa perbaiki yang mana. Gitu sih Mas. Oke, Gimana? baik. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Jangan kita mau tambahin datanya ya, berarti pakai insert kan? Insert into test. Insert into test. Nah, yang mau kita isi apa nih atributnya? Kita cukup nama tes saja. Kalau di sini nggak auto increment ya, berarti harus lengkap. Harus ID test, nama tes, kemudian values, gitu ya. Ini kalau mau satu baris ya. ID-nya kita isi aja misalkan, 1. Boleh pakai petik, boleh enggak ya, 1 misalkan. Kemudian kalau dia teks wajib ya, misalkan tesnya tes 1. Wajib ya. Titik koma. Tuh masuk tuh. Kita lihat ya, select bintang from from lah tes. Nah, itu masuk dia. Kalau mau edit tuh ya tadi ada yang bertanya di diskusi itu salah satunya ngedit data sih. Jadi kalau ngedit itu yang penting kita tahu ID atau primary key-nya ya. Jadi yang mau kita edit adalah ID yang 1. Jadi kita tinggal update ya, update tes nama database-nya, kemudian set ya. Set yang mau dirubah itu apa gitu, nama tes. Kita mau ubah menjadi namanya testing gitu. Testing testing oke gitu. Nah, harus pakai where ID yang berapa gitu yang mau dirubah. Karena kita cuma punya 1 ya 1 aja. Enter gitu. Sorry. Apa yang kurang? ID test, bukan ID saja. Nah, gitu. Enter. Nah, sekarang kita lihat pakai select lagi. Tuh, berubah tuh. Ya, gitu doang sih sebenarnya. Kalau untuk perintah-perintah standarnya. Untuk DDL dan DML ya. Gitu. Ya, silakan kalau ada misalkan mau perintah apa nih di DDL dan DML sebelum tugasnya ditutup gitu. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Nggak ada ya berarti ya, aman berarti ya? Aman, Pak. Insya Allah, Pak. Oke, kalau aman, jadi saya rasa batas ini dulu untuk yang web 3 ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini script SQL-nya mau diambil nggak nih? Mau di-share nggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke, saya
Saya ekspor dulu ya. Saya ekspor. Tapi ini masih ada tesnya loh ya, nanti dihapus saja sendiri. Mana ya? Taruh di mana? Taruh di sini aja. Yang tugas 2-nya udah dinilai nggak, Pak? Tugas 2 belum saya nilai. Silakan dilengkapi dulu. Siapa tahu setelah tuap ini ada yang mau dirubah atau mungkin ada yang mau diperbaiki. Oh, boleh diperbaiki dulu, Pak ya? Kalau Iya, silakan. di-share. Iya, silakan. Ini saya e-commerce SQL. Oh, saya kasih namanya e-commerce SQL. Oke. Ini saya zip ya. Saya zip. Mana ini tambah ke arsip. E-commerce UT gitu ya, misalkan. Bisa nggak sih dari sini ngupload itu? Bisa nggak sih dari, bentar kayaknya nggak bisa. Bentar, saya share ke drive sebentar ya. Dari chat kok nggak bisa kayaknya. Bentar. E-commerce zip copy. Oke, saya share sini. Bentar, tunggu ya. Bentar. Copy link. Nah, itu di apa namanya? Di chat ya. Udah saya share tuh di chat, silahkan diambil. Sekalian sama studi kasusnya nggak? Teks studi kasusnya ya, sekalian ya, saya share ya. Iya, Pak, boleh. Iya, boleh, Pak. Itu teks studi kasusnya. Sama yang tadi, file TRD-nya ya. Meskipun nggak lengkap, nanti silakan maksudnya untuk gambaran ini ya. Meskipun nggak terlalu lengkap sih. Kalau saya paste bisa nggak sih? Nggak bisa. Ntar harus saya share beneran ini gambarnya.
Nah, itu terakhir tuh gambar ERD yang tadi ya, meskipun nggak lengkap atributnya, silahkan nanti bisa dipelajari dari studi kasusnya seperti itu. Kemudian kalau mau buat ERD-nya jadi kayak gitu, dan perintah SQL-nya sudah saya share juga hasil backup-annya. Kemudian video ini juga nanti terekam ya, jadi nanti bisa dicek lagi di apa namanya di kegiatan belajar 10 ya, web itu 10 ya, 10. Itu bisa dicek. Oke, sampai di sini saya rasa cukup ya, Mbak ya, Mas semua, Mas Rio, Mas Junaidi, Mbak Elsa, cukup ya? Cukup, Pak. Baik, Pak. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya meskipun cuma sebentar, nggak nyampe 2 jam ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh lewat message juga nggak masalah. Oke, mungkin itu saja untuk web kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf.